Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Adit Irawan, Amanda Repki, Asrizal, dan saya sendiri Hairul Anwar, Mutiara Ramadhani, dan Nafisa Siti Hafifah akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Hubungan Organisasi, Komunikasi, dan Koordinasi. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara Ramadhani kami persilakan. 1. Latar belakang. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja sama-sama dan merealisasikan tujuannya. Dalam sebuah organisasi, orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut harus memiliki arah dan tujuan yang sama dalam menentukan arah komunikasi dan saling bekerja sama untuk menjalankan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, masyarakat ataupun orang yang terlibat dalam organisasi akan dimungkinkan memudahkan mencapai tujuan dan cita-cita yang tidak mungkin didapatkan secara individu atau sendiri-sendiri. Yang kedua, hubungan organisasi. Kemudian dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang mana komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Manajer juga bisa menyampaikan visi serta tujuannya yang menyangkut organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Hubungan dalam sebuah organisasi menentukan keterikatan antara akuntabilitas atau pelaporan, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, tata hubungan dalam organisasi mencakup aspek sasaran, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan juga akuntabilitas dari organisasi tersebut. Selanjutnya, tata hubungan dalam organisasi jika digambarkan secara sederhana adalah yang pertama ada hubungan garis, di mana tata hubungan antar unsur dalam organisasi pendidikan yang menunjukkan garis perintah dari atas ke bawah. Ini adalah bentuk struktur hubungan organisasi tertua. Struktur organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi yang memiliki hubungan seperti ini adalah organisasi yang paling kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu tata hubungan antar unsur dalam organisasi pendidikan yang menunjukkan garis perintah dari atas ke bawah. Ini adalah bentuk struktur hubungan organisasi tertua. Struktur organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi yang memiliki hubungan seperti ini adalah organisasi yang biasanya masih kecil. Selanjutnya yaitu poin kedua, hubungan staf. Hubungan staf ini diawali oleh direktur utama, kemudian staf pengembangan, disusul oleh direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, dan direktur administrasi. Kemudian di bawah jajarannya itu kepala bagian. Selanjutnya, dalam organisasi, hubungan staf merupakan hubungan antar unsur dalam organisasi. Dalam hal penugasan untuk membantu kegiatan unsur lain di bidang pekerjaan tertentu. Hubungan seperti ini dianut oleh organisasi besar dan mempunyai bidang tugas yang beragam serta rumit dan jumlah karyawan yang banyak. Selanjutnya itu hubungan konsultatif. Hubungan konsultatif urutannya yaitu diawali dengan musyawarah besar, kemudiannya di bawahnya ada presiden dengan dewan alumni, dewan pembina, dewan konsultatif, dan lain-lain. Kemudian jajarannya yaitu bendahara, sekretaris, dewan, kemudian para anggota. Baiklah, saya dari kelompok 11 akan melanjutkan diskusi dari kelompok saya. 4. Hubungan koordinatif. Presiden Direktur tergajar dari Wakil Direktur Produk-Produk Industri, Wakil Direktur Produk-Produk Konsumen, Wakil Direktur Produk-Produk Militer. Hubungan koordinatif dalam organisasi adalah pola hubungan yang menunjukkan hubungan antara unit dalam organisasi yang bertujuan untuk mensinkronkan data antara satu unit dengan unit yang lainnya agar data ini bisa saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih informasi dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi dikenal adanya dua macam hubungan, yaitu 1. Hubungan formal, berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Hubungan ini merupakan hubungan resmi atau formal relation.
Hubungan formal ini lebih banyak mengandung muatan instruksi atau top-down. 2. Hubungan informal. Berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan atau informal relation. Hubungan informal ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan merupakan arus balik. Hubungan informal ini lebih banyak mengandung muatan-muatan tuntutan dan kebutuhan, jadi lebih banyak mengandung muatan bottom up. B. Komunikasi dan komunikasi organisasi. 1. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Pimpinan organisasi membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, komunikasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, seorang manajer harus mampu berkomunikasi dengan semua karyawan di semua bidang dan tingkat. Unsur-unsur komunikasi terdiri atas unsur kesengajaan, unsur pertukaran, unsur gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi, unsur personal dan impersonal, unsur simbol atau tanda, dan juga unsur tujuan organisasi. 5 unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain menurut Laswell yaitu: yang pertama, sumber atau source, sering disebut juga pengirim atau sender, penyandi atau encoding, komunikator, dan pembicara atau speaker. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Yang kedua adalah pesan. Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut. Yang ketiga adalah saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran juga merujuk pada cara penyampaian pesan, apakah langsung atau tatap muka, atau lewat media, yaitu media cetak dan elektronik. Yang selanjutnya adalah penerima atau receiver, sering juga disebut sasaran atau tujuan atau destination, communicate, penyandi balik atau decoder, atau khalayak, yaitu orang yang menerima dari sumber. Yang terakhir adalah efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. Misalnya terhibur, menambah pengetahuan, perubahan sikap, atau bahkan perubahan perilaku. 7 konsep kunci komunikasi organisasi yaitu: yang pertama adalah proses. Proses adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua adalah pesan. Pesan dalam komunikasi organisasi adalah apa yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Pesan juga bisa berisi tentang tugas-tugas dalam organisasi, pemeliharaan organisasi, dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan dalam organisasi adalah hakikat dan luas jaringan komunikasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitunya hubungan peranan, arah dan arus pesan. Arah jaringan komunikasi ada yang disebut jaringan komunikasi kepada bawahan, komunikasi kepada atasan, dan komunikasi horizontal. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang 7 konsep kunci komunikasi organisasi. Arus pesan adalah aliran pesan yang disampaikan oleh pemimpin yang terkadang disampaikan secara lisan dan tidak karena disampaikan secara berantai, terkadang pesan ini sudah tidak lengkap lagi. Selanjutnya, saling ketergantungan.
Keadaan yang saling bergantung satu bagian dengan bagian lainnya telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila satu bagian dari organisasi mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya. Selanjutnya hubungan manusia dalam organisasi memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan. Selanjutnya lingkungan ini dapat dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Karena lingkungan berubah-ubah maka organisasi memerlukan informasi baru. Informasi ini harus dapat mengatasi perubahan dalam lingkungan dengan menciptakan dan pertukaran pesan baik secara internal dalam unit-unit yang relevan maupun terhadap kepentingan umum secara eksternal. Selanjutnya ketidakpastian. Yang dimaksud dengan ketidakpastian adalah perbedaan informasi tersedia dengan informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, maka organisasi menciptakan dan menukar pesan di antara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dan integrasi yang tinggi. Selanjutnya fungsi komunikasi. Komunikasi dalam organisasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi kendali atau kontrol dan pengawasan. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi agar mereka mematuhi semua aturan dan hierarki wewenang dalam organisasi. Selanjutnya fungsi motivasi. Komunikasi dapat menjelaskan pada para anggota apa yang harus dikerjakan dan bagaimana dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya fungsi pengungkapan emosi. Dengan komunikasi para anggota dapat mengungkapkan kekecewaan atau rasa puas yang mereka rasakan. Selanjutnya fungsi informasi. Dengan komunikasi, semua keputusan dapat diambil dan dapat diteruskan kepada semua anggota organisasi. Selanjutnya materi tentang koordinasi organisasi. Yang pertama, pengertian koordinasi. Koordinasi merupakan suatu pengaturan atau penataan beragam elemen ke dalam suatu pengorganisasian yang terpadu dan harmonis. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan lintas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengordinasian yang dimaksud agar para manajer mengkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang dimiliki tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan koordinasi. Tujuan dilakukannya koordinasi dalam perusahaan atau organisasi meliputi 1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. 2. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. 3. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. 4. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. 5. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. 6. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Peran koordinasi. Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi meliputi 1. Mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. 2. Agar pekerja dan pekerjanya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan. 4. Agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. 5. Agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Tipe-tipe koordinasi. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. B. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. 1. Kesatuan. 2. Komunikasi. 3. Pembagian kerja. 4. Disiplin. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah komunikasi. Komunikasi sendiri tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang di mana
sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pemimpin memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.